Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 148 bab 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain. Anggota Komisi 9 DPR RI Pumpida Hidayatullah dalam perbincangan dengan tvparlemen.com menyatakan masalah kesehatan jiwa ini dapat ditelisik pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terutama bab 9 tentang kesehatan jiwa. Ya, RUU Kesehatan Jiwa ya. Kalau saya secara pribadi dari awal sebetulnya lebih berharap proaktifnya pemerintah di dalam konteks membuat peraturan pemerintah tentang kesehatan jiwa. Karena apa? Karena berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan, itu mengamanatkan bahwa masalah kesehatan jiwa ini harus dibuat yang namanya peraturan pemerintah. Nah, tapi kan udah dari tahun 2009 nih kan, sampai berapa nih, tahun 2013, berarti udah hampir 5 tahun tidak juga kunjung terbentuk PP-nya kan. Nah, oleh karena itu untuk melindungi orang-orang yang terganggu jiwanya, karena kan sekarang banyak penzoliman terhadap mereka juga, ada yang dipasung, ada yang Komisi 9 merespon ini untuk membuat undang-undang yang lex spesialis. Nah, tapi saya melihat tetap bukannya tidak berarti PP amanat undang-undang kesehatan itu menjadi tidak penting lagi, tetap penting sebenarnya, karena RUU ini bisa selesainya tahun ini apa tahun depan kan kita tidak tahu gitu. Jadi tetap penting. Nah, undang-undang masalah kesehatan jiwa ini masalah yang unik ya. Karena apa? Karena ketika kita bicara orang yang sakit jiwa itu bisa membebaskan mereka terhadap berbagai macam ancaman-ancaman hukuman yang ada. Misalnya undang-undang KUHP yang sedang dibahas sekarang di Komisi 3 itu kan bisa istilahnya bagi orang sakit jiwa ini bisa dibebaskan karena tidak perlu lagi mengikuti undang-undang KUHP tersebut. Tapi juga harus hati-hati. Jadi bagi orang yang katakanlah terjerat kasus-kasus hukum, ya mau korupsi, mau kasus pidana yang lainnya, undang-undang ini juga bisa dijadikan celah, ya kan, celah untuk istilahnya keluar daripada masalah hukumnya. Jadi bisa aja tiba-tiba seseorang yang terjerat masalah hukum pura-pura gila gitu kan, pura-pura gila sehingga dia tidak perlu diproses secara hukum, dia hanya perlu diobati secara kejiwaan. Nah, ini juga harus diantisipasi ke dalam masalah itu. Oleh karena itu jangan sampai yang tadinya kita berniat melindungi para pesakit jiwa ini, jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghindar dari masalah-masalah hukum. Nah, hari ini yang namanya Badan Narkotika Nasional atau BNN sedang mengadakan RDP dengan kami. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya hanya untuk menselaraskan. Di dalam konteks sakit jiwa itu ada yang sakit jiwanya sifatnya permanen, dia panjang waktunya. Ada yang sifatnya temporer. Sakit jiwa yang temporer itu bisa diakibatkan oleh pemakaian obat-obat terlarang ataupun obat-obat yang tidak direkomendasikan, gitu kan. Atau juga bisa juga dari akibat memakai atau meminum alkohol berlebihan, itu juga bisa. Jadi ketika seseorang itu tidak sadarkan diri, dia bisa secara temporer, secara sementara jiwanya sakit, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan, seperti misalnya pembunuhan, seperti dia misalnya katakanlah mencuri, seperti dia bisa melakukan perusakan kepada aset-aset yang mahal gitu kan. Dan bahkan yang paling fatal adalah ketika dia mengendarai suatu kendaraan dan kemudian tidak terkontrol kendaraannya. Nah, kasus ini kan sedang marak nih, kasus-kasus orang istilahnya tidak sadarkan diri ataupun sedang mabuk begitu kan. Kemudian muncul kecelakaan-kecelakaan yang tidak dibilang sepele gitu. Kecelakaan bisa menimpa puluhan orang kan, kasus yang kita lihat yang menimpa teman-teman saudara-saudara kita di Tugu Tani itu kan dengan Xenia maut itu. Tim tvparlemen.com mewartakan.